Bayangkan, sebuah wilayah di Amerika Serikat, pusat inovasi dunia, tempat mobil listrik Tesla melintas, dan jaringan 5G menjangkau hampir setiap sudut kota. Namun di tengah semua kemajuan itu, ada pemandangan yang terasa seperti berasal dari masa lalu. Di Lancaster County, Pennsylvania, kalian tidak akan mendengar suara mesin mobil di jalanan pedesaan. Sebaliknya, yang terdengar adalah derap kaki kuda yang menarik kereta kayu berwarna hitam. Ini bukan atraksi wisata dan bukan pula lokasi syuting film sejarah. Inilah kehidupan nyata dari komunitas Amish. Pemandangan ini menciptakan kontras yang sangat tajam saat dunia modern berlomba mengembangkan kecerdasan buatan dan menjelajah luar angkasa. Orang Amish justru memilih untuk tetap hidup dengan cara yang sederhana seperti berabad-abad lalu. Mereka menolak penggunaan mobil pribadi karena dianggap sebagai simbol kemewahan dan sesuatu yang bisa menjauhkan anggota keluarga dari komunitas. Bagi mereka, mobil memudahkan orang pergi terlalu jauh, meninggalkan keluarga, dan membuka pintu bagi pengaruh luar yang bisa merusak nilai-nilai yang mereka pegang. Kehidupan tanpa listrik mungkin terdengar tidak masuk akal bagi masyarakat modern, namun bagi Amish, justru disitulah letak perlindungan mereka. Mereka secara sadar tidak menyambungkan rumah ke jaringan listrik umum. Alasannya bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka percaya listrik akan menghubungkan mereka terlalu jauh dengan dunia luar. Dengan adanya listrik, berbagai teknologi seperti televisi, radio, dan internet akan masuk ke dalam rumah. Mereka khawatir hal itu bisa mengganggu kebersamaan keluarga dan mengalihkan perhatian dari kehidupan spiritual. Namun penting untuk dipahami bahwa Amish bukan sepenuhnya menolak teknologi, mereka sangat selektif. Dalam beberapa kasus, mereka menggunakan panel surya atau generator diesel. Energi ini digunakan untuk kebutuhan penting seperti menyimpan susu agar tetap segar atau menjalankan peralatan pertanian. Mereka menerima teknologi selama teknologi itu tidak merusak kebersamaan, tidak mendorong kemewahan, dan tidak membuat mereka bergantung pada dunia luar. Hal yang sama juga berlaku dalam komunikasi. Di era ketika hampir semua orang bergantung pada ponsel pintar, orang Amish justru menempatkan telepon di luar rumah. Biasanya telepon ditempatkan di sebuah bangunan kecil di pinggir jalan atau dekat lahan pertanian. Jika mereka perlu menelpon, mereka harus berjalan ke sana. Tujuannya sederhana, mereka tidak ingin telepon mengganggu kehidupan keluarga di dalam rumah. Mereka ingin percakapan terjadi secara langsung, tatap muka, bukan melalui layar. Tanpa internet dan media sosial, mereka juga terhindar dari tekanan sosial, standar kecantikan, dan budaya perbandingan yang sering memicu rasa iri. Kehidupan mereka berjalan lebih lambat, lebih tenang, dan lebih terfokus pada hubungan nyata antara manusia. Penampilan orang Amish juga mencerminkan keyakinan mereka. Pakaian bagi mereka bukan soal gaya, tetapi soal kerendahan hati dan ketaatan. Mereka menghindari pakaian mencolok karena dianggap bisa memicu kesombongan. Pria Amish biasanya mengenakan kemeja polos berwarna sederhana, celana panjang dengan suspender, serta topi. Mereka tidak memakai dasi karena dianggap sebagai aksesoris yang tidak memiliki fungsi yang nyata. Ada juga aturan khusus tentang jenggot. Pria Amish yang sudah menikah diwajibkan memelihara jenggot sebagai simbol kedewasaan dan komitmen. Namun mereka tidak diperbolehkan memiliki kumis. Larangan ini berasal dari sejarah Eropa di mana kumis identik dengan tentara. Karena Amish memegang prinsip damai dan menolak kekerasan, mereka menghindari segala hal yang berhubungan dengan simbol militer. Wanita Amish juga memiliki aturan berpakaian yang ketat. Mereka mengenakan gaun panjang berlengan panjang dengan celemek. Warna pakaian mereka sederhana seperti biru tua, hijau gelap, ungu tua, atau hitam. Tidak ada motif mencolok, tidak ada perhiasan, dan tidak ada kosmetik. Rambut mereka tidak dipotong pendek karena dianggap sebagai simbol kehormatan wanita. Rambut tersebut selalu diikat rapi dan ditutupi dengan penutup kepala yang disebut bonnet atau cap. Warna bonnet memiliki arti yang khusus. Wanita yang belum menikah memakai bonnet berwarna hitam, sedangkan yang sudah menikah memakai bonnet berwarna putih. Dengan cara ini, status seseorang dapat dikenali dengan mudah tanpa perlu dijelaskan. Kesederhanaan dalam berpakaian ini menciptakan rasa kesetaraan. Tidak ada persaingan, tidak ada upaya untuk tampil lebih menonjol dari orang lain. Semua orang terlihat serupa, dan itu memperkuat rasa kebersamaan. Mereka percaya bahwa komunitas lebih penting daripada individu. Namun untuk benar-benar memahami mengapa mereka hidup seperti ini, kita harus melihat sejarah mereka. Komunitas Amish berasal dari gerakan Anabaptis di Eropa pada abad ke-16. Pada masa itu, mereka memiliki keyakinan yang dianggap radikal, yaitu mereka menolak baptisan bayi. Mereka percaya bahwa baptisan harus menjadi pilihan sadar seseorang ketika sudah cukup dewasa untuk memahami imannya. Keyakinan ini dianggap berbahaya oleh gereja dan oleh pemerintah saat itu. Baptisan bayi bukan hanya ritual agama, tetapi juga bagian dari sistem sosial dan politik. Menolaknya dianggap sebagai bentuk pembangkangan. Akibatnya, banyak Anabaptis dianiaya, mereka ditangkap, dipenjara, disiksa, bahkan dieksekusi. Sebagian dibakar hidup-hidup, sebagian ditenggelamkan. Dari latar belakang inilah muncul kelompok Amish pada akhir abad ke-17, dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Jacob Amman. Ia merasa bahwa kelompok sebelumnya mulai terlalu longgar dalam menjalankan ajaran mereka. Ia menekankan disiplin yang lebih ketat dan komitmen yang lebih kuat terhadap kesederhanaan dan pemisahan dari dunia luar. Para pengikutnya kemudian dikenal sebagai Amish, diambil dari nama Amman. Karena tekanan dan penganiayaan yang terus terjadi di Eropa, banyak Amish memutuskan untuk pindah ke Amerika Utara pada abad ke-18. Mereka menetap di Pennsylvania, tempat mereka diberikan kebebasan beragama dan kesempatan untuk hidup dengan damai.
Di sana, mereka membangun komunitas yang mandiri, mereka bertani, membangun rumah, dan menjalani kehidupan sederhana sesuai keyakinan mereka. Pengalaman sebagai kelompok yang pernah dianiaya membuat mereka sangat menghargai komunitas mereka. Mereka belajar untuk tidak bergantung pada dunia luar dan untuk melindungi nilai-nilai mereka dari pengaruh luar. Hingga hari ini, mereka bisa menggunakan bahasa Pennsylvania Dutch, yaitu sebuah dialek yang berasal dari bahasa Jerman. Bahasa ini menjadi bagian penting dari identitas mereka dan membantu menjaga jarak budaya dengan dunia luar. Semua ini menjadikan Amish sebagai salah satu komunitas paling unik di dunia modern. Mereka hidup di tengah kemajuan teknologi, tetapi memilih jalannya sendiri. Mereka membuktikan bahwa kehidupan tidak selalu harus mengikuti arus modernisasi. Bagi Amish, kemajuan bukan tentang teknologi terbaru, tetapi tentang menjaga iman, keluarga, dan komunitas. Di setiap langkah kuda yang menarik kereta mereka, ada tradisi yang terus hidup. Di setiap ladang yang mereka garap, ada warisan yang dijaga. Mereka adalah bukti bahwa di tengah dunia yang bergerak semakin cepat, masih ada orang-orang yang memilih untuk berjalan lebih lambat dan menemukan makna hidup dalam kesederhanaan. Untuk benar-benar memahami mengapa orang-orang Amish hidup dengan cara yang sangat berbeda, kita perlu mengenal konsep inti dalam filosofi mereka yang disebut Gelassenheit, yaitu kata dari bahasa Jerman ini berarti kepasrahan, kerendahan hati, dan ketundukan. Bagi orang Amish, ini bukan sekedar konsep, tetapi prinsip hidup sehari-hari. Hal-hal kecil yang mungkin terlihat aneh bagi orang luar, seperti memilih kancing kait daripada kancing biasa, sebenarnya memiliki makna yang penting. Mereka percaya bahwa segala sesuatu yang bisa menonjolkan ego atau keinginan pribadi dapat menumbuhkan kesombongan, dan itu bisa menjauhkan manusia dari Tuhan. Gelassenheit mengajarkan untuk tidak menonjolkan diri. Dalam komunitas Amish, menjadi sederhana dan tidak berbeda dari orang lain justru dianggap sebagai bentuk pencapaian spiritual. Prinsip ini juga menjelaskan mengapa mereka menolak beberapa teknologi modern, bukan karena takut pada teknologi, tetapi karena mereka menggunakan sebuah sistem penyaring yang disebut Ordung. Ordung adalah kumpulan aturan tidak tertulis yang mengatur kehidupan sehari-hari komunitas Amish. Aturan ini tidak tertulis dalam buku hukum, tetapi hidup dalam kesepakatan bersama. Setiap kali ada teknologi baru, para pemimpin komunitas akan mempertimbangkan satu hal utama, yaitu apakah teknologi ini akan memperkuat atau justru merusak kebersamaan komunitas. Jika sebuah teknologi seperti ponsel pintar dianggap bisa mengganggu komunikasi langsung antar anggota keluarga, maka teknologi itu akan ditolak. Jika mobil dianggap bisa membuat orang terlalu sering berpergian jauh dan menjauh dari komunitas, maka mobil juga tidak digunakan. Karena itulah, aturan bisa berbeda antara satu distrik Amish dengan distrik lainnya. Semua keputusan dibuat untuk menjaga kebersamaan dan saling ketergantungan antara anggota komunitas. Struktur komunitas yang kuat ini juga didukung oleh sistem keluarga dan pendidikan yang sangat berbeda dari masyarakat modern. Bagi Amish, keluarga adalah pusat kehidupan. Mereka umumnya tidak menggunakan kontrasepsi, dan setiap anak dianggap sebagai berkah dari Tuhan. Keluarga besar dengan 6 hingga 8 anak adalah hal yang biasa. Anak-anak Amish hanya menempuh pendidikan formal sampai kelas 8 atau sekitar usia 14 tahun. Keputusan ini pernah menjadi perdebatan hukum di Amerika, tetapi Amish akhirnya diizinkan melanjutkan sistem pendidikan mereka atas dasar kebebasan beragama. Mereka bukan menolak ilmu, tetapi mereka khawatir pendidikan tinggi akan membawa nilai-nilai individualisme yang bisa membuat anak-anak meninggalkan komunitas mereka. Setelah selesai sekolah, pendidikan praktis langsung dimulai. Anak laki-laki belajar bertani, bertukang, atau membuat kerajinan bersama ayah mereka. Anak perempuan belajar mengurus rumah, menjahit, dan merawat keluarga. Mereka diajarkan bahwa kerja keras adalah bagian dari tanggung jawab hidup sekaligus bentuk pengabdian. Namun ada satu fase penting dalam kehidupan remaja Amish yang disebut Rumspringa. Pada masa ini, remaja diberikan kesempatan untuk merasakan dunia luar. Mereka bisa mencoba mengenakan pakaian modern, menggunakan teknologi, atau melihat kehidupan di luar komunitas mereka. Fase ini penting karena Amish tidak melakukan baptisan saat bayi. Mereka percaya bahwa komitmen agama harus menjadi pilihan sadar ketika seseorang sudah cukup dewasa. Biasanya, baptisan terjadi antara usia 18 hingga 20 tahun. Jika seseorang memilih untuk dibaptis, itu berarti ia berkomitmen seumur hidup untuk mengikuti aturan komunitas. Namun jika setelah dibaptis, ia memutuskan untuk keluar atau melanggar aturan, ia bisa mengalami shunning, yaitu pengucilan sosial. Anggota keluarga dan komunitas akan membatasi hubungan dengannya. Tujuannya bukan untuk menghukum, tetapi untuk mendorongnya kembali ke komunitas. Kehidupan komunitas Amish juga sangat kuat dalam hal ibadah dan saling membantu. Mereka tidak memiliki gedung gereja besar. Sebaliknya, ibadah dilakukan secara bergiliran di rumah anggota komunitas setiap 2 minggu. Hal ini memperkuat rasa tanggung jawab bersama. Dalam hal kesehatan, mereka tidak menggunakan asuransi kesehatan atau bantuan pemerintah. Jika ada anggota yang sakit dan membutuhkan biaya besar, seluruh komunitas akan membantu mengumpulkan dana. Mereka saling menjaga tanpa bergantung pada sistem luar. Bagi masyarakat modern, kehidupan Amish mungkin terlihat tertinggal atau terbatas. Namun jika dilihat lebih dalam, menawarkan sesuatu yang jarang ditemukan di dunia modern, yaitu ketenangan, kepastian sosial, dan rasa memiliki komunitas yang kuat. Jika dilihat dari sudut pandang Islam, pilihan hidup sederhana seperti yang dijalani komunitas Amish mengingatkan kita pada salah satu prinsip penting dalam ajaran Islam, yaitu zuhud. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi menempatkan dunia di tangan, bukan di hati.
Islam tidak melarang teknologi, kekayaan, atau kemajuan, tetapi Islam mengingatkan agar semua itu tidak membuat manusia lalai dari tujuan utamanya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga akhlak. Dalam Al-Quran dan kehidupan Nabi Muhammad SAW, kita melihat bagaimana kesederhanaan menjadi jalan untuk menjaga kejernihan hati, memperkuat keluarga, dan menjauhkan diri dari kesombongan. Ketika dunia modern sering mendorong manusia untuk terus mengejar lebih banyak, lebih cepat, dan lebih tinggi, Islam justru mengajarkan keseimbangan, bahwa nilai seseorang manusia tidak diukur dari apa yang ia miliki, tetapi dari iman, ketakwaan, dan amalnya. Selain itu, kuatnya ikatan komunitas Amish juga mencerminkan nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam, yaitu ukhuwah dan ta'awun, atau saling bersaudara dan saling menolong. Dalam Islam, umat diajarkan untuk menjadi seperti satu tubuh. Ketika satu bagian sakit, bagian lain ikut merasakan. Prinsip ini terlihat dalam tradisi zakat, sedekah, dan kepedulian sosial yang memastikan tidak ada anggota masyarakat yang ditinggalkan sendirian. Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga identitas, iman, dan nilai-nilai, bahkan ketika hidup di tengah masyarakat yang berbeda. Pada akhirnya, kisah seperti ini mengingatkan kita bahwa kemajuan sejati bukanlah ketika manusia mampu menaklukkan dunia, tetapi ketika ia mampu menaklukkan dirinya sendiri, menjaga imannya, dan tetap rendah hati di tengah gemerlapnya kehidupan. Karena pada akhirnya, bukan seberapa jauh manusia melangkah mengikuti dunia yang menentukan keselamatan, tetapi seberapa teguh ia menjaga arah hatinya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.